Kembali lagi ke PSS, Podcast Sri Sudewi. Kali ini kita kedatangan narasumber dari guru senior SLB Sri Sudewi, yaitu Pak Muhammad Jumadi SPD. Sebelum kita mulai podcast hari ini, kita akan langsung berkenalan dengan Pak Jum. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah, Bu. Baik-baik. Oke, baik. Pak, untuk penonton podcast kita mengenal Bapak, mungkin Bapak bisa untuk memperkenalkan diri secara singkat, kemudian latar pendidikan Bapak, dan kenapa Bapak bisa sampai menetap dan mengajar di SLB Sri Sudewi Jambi. Silakan, Pak. Terima kasih. Sebelumnya nama saya Muhammad Jumadi, cuman sering dipanggil Pak Jum atau Pak Jumadi. Dan saya sudah mengajar di SLB, kalau jadi pegawainya mungkin sudah sekitar 28 tahun ya. Sebelumnya saya lama menghonor. Saya menghonor di Bandung, di Cipaganti, SLBC juga, di SLBC Cipaganti. Cuman saya banyak mengurus di asramanya. Jadi saya lebih cenderung kalau di asrama kan bukan hanya mengajar, lebih banyak mengajarkan tentang kehidupan sehari-hari. Mungkin itu. Terus latar belakang pendidikan saya dari IKI Bandung, jadi S1 PLB IKI Bandung. Oke. Cuman saya dari SMA, sebab yang di IKI Bandung itu banyak yang dari SGPLB dulu. Baik dari SGPLB Bandung, Padang, Surabaya, Solo, itu ditampung di situ. Mungkin itu latar belakang pendidikan saya. Jadi dari PLB. Oke, untuk pengalaman kerja Bapak termasuk sebagai salah satu guru senior yang ada di Sri Sudewi. Mungkin bisa diceritakan, Pak, pengalaman organisasi Bapak terkait dengan perlombaan anak-anak, minat dan bakat anak-anak yang dilombakan dari tingkat daerah sampai ke tingkat nasional. Terima kasih. Jadi yang pernah saya dampingi, ya kalau yang baru-baru ini yaitu catur. Jadi proses kita untuk membimbing anak mengikuti lomba O2SN catur itu kan khusus untuk tunanetra. Jadi ini prosesnya panjang, sebab bagaimana kita membiasakan anak tunanetra untuk bermain catur, yang mana hambatan dari tunanetra kan nggak bisa melihat, sedangkan catur itu kan barang yang bisa dilihat. Jadi papan caturnya juga pasti dimodifikasi, nggak seperti papan catur biasa. Ya modifikasinya hanya dikasih paku di bawah, dan yang membedakan hitam dengan putih di atasnya juga dikasih paku. Misalnya yang putih dikasih paku atau yang hitam yang dikasih paku, tapi yang umum yang hitam yang dikasih paku. Oke. Dan untuk memperkenalkan bagaimana menjalankan bidak-bidaknya itu juga prosesnya lama. Tapi kelebihan dari anak tunanetra itu kan memorinya atau daya tangkapnya itu bagus, sehingga dia bisa catur itu sangat mengenal kotak-kotaknya, berapa kotak, terus yang hitam juga berapa kotak, posisinya di mana, mereka harus hafal itu. Mungkin itu. Dan untuk proses setelah anak itu bisa, terus dibiasakan sehingga lama sekali proses untuk bisa. Pokoknya yang jelas untuk anak itu sampai mahir, bisa main catur seperti itu, prosesnya panjang. Mungkin itu aja. Oke, berarti untuk selama sebagai guru di Sri Sudewi, Bapak lebih dominan mendampingi anak perlombaan catur?
belakangan ini. Belakangan ini. Ya. Oke Pak, untuk permainan catur sendiri untuk atlet yang dilatih di sekolah ini, berapa lama pembinaannya, kemudian bagaimana proses pelatihan sehingga siswa ini bisa untuk mengikuti perlombaan sampai tingkat nasional? Jadi ya kalau proses, seperti diketahui bahwa sebenarnya saya kan bukan jurusan ini tunanetra, saya ngajar di tunagrahita, dan karena kebetulan saya itu juga senang catur, bisa catur, cuman catur yang normal. Dan di sekolah kita dulu yang pintar catur untuk ngajar tunanetra itu sudah pensiun. Sebelumnya saya banyak bergaul dengan bapak tersebut sehingga saya bisa melanjutkan. Jadi kalau prosesnya tadi, prosesnya panjang, dan untuk masuk ke nasional itu kan harus ada seleksi di provinsi. Jadi seleksi di provinsi itu pesertanya itu untuk di Jambi sini nggak begitu banyak, hanya sekitar 6 kemarin itu. Jadi dari 6 itu alhamdulillah dari sekolah kita yang juara 1, jadi itulah yang mewakili Provinsi Jambi. Dan alhamdulillah di nasional juga dari Provinsi Jambi ini untuk catur sangat diperhitungkan, sebab kemampuannya sebenarnya sudah sangat luar biasa. Cuman kemarin itu bisa dari 5 pertemuan dengan Bengkulu menang, dengan Sumatera Barat menang, dengan Kalimantan Selatan menang, dengan Jogja menang, nah kalah dengan Jawa Timur, dan juara satunya Jawa Timur. Nah kita urutan keempat. Urutan keempat. Ya, jadi itu. Oke, untuk perlombaan catur yang di nasional kemarin, siapa siswa yang terpilih menang perlombaan? Kemudian untuk penilaian tadi kan di antara beberapa provinsi kita cukup sering menang, dan ketika berlawanan dengan Jawa Timur itu kita kalah. Dan kenapa saya sempat melihat skor akhir itu nilainya ada yang sama, tetapi kenapa kita tidak masuk ke peringkat 3 padahal nilainya itu sama? Nah itu perhitungannya itu kita bisa dilihat di SIDCES. Nah, sebab penilaian catur itu nggak kayak penilaian olahraga lain. Jadi lawan yang bobot, lawan yang dihadapi, terus waktu yang diselesaikan, terus kecepatan penyelesaian itu yang diperhitungkan. Jadi TB-nya kita kalah di TB. TB itu bobot pertemuan dengan lawan atau kayak gimana. Jadi itu yang membuat kita nilainya sama, tapi kita akhirnya di keempat. Dengan yang ketiga kan sama nilainya. Iya. Jadi itu. Oke, berarti untuk di penilaian poin kita cukup bisa bersaing ya Pak dari siswa dari sekolah kita. Siapa siswa yang kemarin Bapak dampingi di tingkat nasional? Siswanya yaitu Muhammad Denny Saputra. Oke. Berapa lama proses Bapak melatih, dan biasanya ada untuk beberapa sekolah mungkin menyediakan latihan tersendiri untuk cabang-cabang yang dilombakan. Nah, bagaimana proses latihan itu Bapak jalani bersama siswa yang ikut ke tingkat nasional kemarin? Jadi kalau dikatakan proses itu sangat panjang, sebab Denny mulai berlatih itu dari SD, sejak SD. Sejak SD Denny itu sudah mulai berlatih, dan kebetulan di sekolah kita itu ada ekstrakurikuler. Kalau dulu hanya ada ekstrakurikuler, jadi dari ekstrakurikuler itulah terus tiap minggu ikut ekstrakurikuler itu. Dan kami menganjurkan di rumah juga untuk melanjutkan main dengan tetangga-tetangganya yang bisa catur. Itu cuman kalau main dengan tetangga
mata ditutup kayak gitu. Jadi tetap pakai penutup mata sebab Denny ini low vision. Jadi masih bisa melihat. Cuman kalau tanding kita itu ada 2 versi pertandingan ya di ini O2SN. Kalau O2SN itu low vision dengan yang total itu disatukan. Enggak dibedakan. Semuanya ditutup mata pas tanding. Jadi pakai penutup mata yang hitam itu. Jadi semua mau yang low vision, mau yang total. Tapi kalau di NPC, ya di NPC itu dibedakan yang total dengan yang low vision. Istilahnya ada B1, B2, terus ada B3 kalau di NPC. Jadi kalau yang B1 itu yang total, terus B2 itu yang low vision. Terus itu juga masih dibedakan kalau di NPC putra dengan putri itu dipisah. Tapi kalau O2SN itu penyelenggaranya BPTI, yaitu pendidikan dari Dinas Pendidikan. Nah itu nggak dipisah, laki-laki dengan perempuan sama, yang low vision dengan yang total juga sama, semuanya cuman ditutup matanya itu. Tapi kalau di NPC nggak ditutup mata, jadi masih bisa, yang low vision juga masih bisa melihat walaupun bayang-bayang. Nah itu yang membedakan itu. Terus juga kita itu masih sangat sulit standarisasi catur. Jadi kalau catur itu di NPC itu ada standar caturnya kecil-kecil. Kalau yang awas melihat sulit membedakan antara menteri dengan benteng, itu hampir sama. Terus dengan kuda, semuanya kecil-kecil dan kuat dia, makanya kesenggol ke itu tidak rubuh. Tapi kalau yang dipakai di O2SN kemarin itu catur biasa yang besar-besar, hanya dikasih paku bawahnya, pakunya juga pendek, jadi mudah sekali rubuh. Sebab kan anak tunanetra itu kalau catur itu kan harus ngeraba. Ngeraba posisi musuh, posisi kita. Terus misalnya musuh habis menjalankan, itu kan kita raba. Oh dia sudah menjalankan kemana. Nah itu kan karena tinggi, papan caturnya itu, buah caturnya tinggi-tinggi, kadang kesenggol oleh baju atau oleh tangan, kesenggol dikit aja jatuh. Tapi kalau yang catur yang NPC enggak, agak kuat itu. Itu sudah ini ya. Oke sahabat podcast Risu Dewi, sedikit sudah dijelaskan oleh Pak Jum. Itu pengetahuan baru juga untuk kita yang tidak terlibat di dunia catur. Nah, untuk perlombaan catur di tingkat nasional itu ada 2. Yang pertama diselenggarakan oleh pemerintah Kemendikbud, itu O2SN, dan yang kedua NPC. Nah, NPC dan O2SN ini memiliki standarisasi yang berbeda, yang mana di Kemendikbud O2SN itu tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan, low vision dan total. Jadi low vision dan total memainkan catur dengan cara menggunakan blindfold, mata ditutup full, dan itu tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Sementara jika dilaksanakan oleh NPC itu dibedakan, ada tingkatannya masing-masing, B1, B2, dan B3, dan laki-laki dan perempuan itu dipisahkan perlombaannya. Jadi sedikit ada perbedaan antara pelaksanaan lomba O2SN dan NPC. Oke, baik Pak. Untuk perlombaan O2SN itu kan berarti kita sudah, untuk tingkat daerah sendiri, itu kita sudah menang dan sudah masuk ke tingkat nasional. Nah, bagaimana pembinaan di sekolah kita ini, Pak? Yang mana tidak semua sekolah itu memberikan akses latihan sesuai dengan kebutuhan anak. Ada kadang-kadang sekolah juga yang hanya latihan ketika ingin lomba saja. Sementara di sekolah kita, apa sih keunggulannya untuk latihan dan mendukung minat bakat anak-anak berkebutuhan khusus di sini? Terima kasih. Perlu diketahui bahwa di sekolah kita itu sekarang selain ada ekstrakurikuler juga ada pengembangan bakat.
itu pengembangan bakat itu dilaksanakan setiap hari Jumat. Pengembangan bakat itu diikuti oleh semua siswa. Jadi dari siswa-siswa tersebut memilih mau apa yang disukai. Jadi mau yang atletik juga kan ada lari, ada lompat, ada lempar, terus ada tolak peluru kan, terus seni itu ada yang melukis, terus ada yang fashion show, terus kreativitas ada yang apa namanya yang khas Jambi itu hantaran dan sebagainya. Banyak sekali yang pengembangan bakat itu, lebih dari 20 kegiatan. Pengembangan bakat ada ekstrakurikuler. Nah, ekstrakurikuler itu lebih menjurus lagi, yang sudah mahir. Nah, jadi yang di bakat tadi sudah agak bagus, nah itu dianjurkan masuk di ekstrakurikuler. Kalau ekstrakurikuler itu waktunya tergantung dari pembimbing ekstrakurikuler. Waktunya kapan dia bisa itu menentukan sendiri. Tapi kalau yang pengembangan bakat tadi itu setiap hari Jumat. Jadi itulah kelebihan dari pembinaan di kita di SLB Sipsudewi ini. Jadi kalau untuk yang lain ya kami ya harapannya moga-moga aja juga bisa berbuat seperti itu, sebab kita ketahui bahwa anak berkebutuhan khusus ini masih banyak bakat-bakat yang bisa kembangkan. Apalagi khususnya anak C yang mana keterbelakangan mental kan, jadi mereka akan bisa melakukan sesuatu yang nampak bisa dilakukan, yang abstrak kan sulit sebab mereka berpikir imajinasi juga kurang, kreativitasnya kurang. Jadi hal-hal yang nampak di olahraga, di keterampilan, itulah dia bisa nampak ada bakat nggak di situ. Mungkin itu. Oke, sahabat podcast Sri Sudewi, seperti yang dijelaskan oleh Pak Jum tadi, di sekolah kita itu ada pembinaan bakat dan juga ekstrakurikuler untuk membimbing anak-anak yang memiliki bakat yang bisa kita jadikan atlet-atlet untuk mengikuti perlombaan. Nah, untuk di ekstrakurikuler itu adalah anak-anak yang memang sudah mahir dan bisa untuk dilatih dalam masing-masing cabang perlombaan. Oke Pak, untuk di tingkat nasional kemarin kan Bapak sudah sebagai pendamping sudah tahu nih apa yang harus dipersiapkan lagi untuk perlombaan dan atlet selanjutnya. Hal-hal apa saja yang Bapak pelajari dari strategi-strategi lawan di tingkat nasional kemarin? Sebenarnya strategi itu untuk di kita sudah ya hampir sama semuanya. Jadi tinggal menyiapkan mental, sebab di dalam pertandingan itu siswa kita itu banyak sekali terkendala untuk kemampuan itu sudah, tapi mereka mudah grogi. Mungkin yang perlu disiapkan di sini adalah gimana supaya mental anak itu tidak terganggu. Seperti kemarin pengalaman Putra, dia waktu langkah keempat dia sudah merasa bahwa langkah saya ini salah. Dari situ sudah ke depannya itu kacau. Nah, menyiapkan itu supaya kalau salah bukannya malah makin kacau, harusnya dengan kesalahan ini saya perbaiki gimana supaya lawan itu tidak mengetahui kelemahan kita. Nah, tapi kalau rata-rata anak kita kalau sudah salah itu untuk move on itu sangat sulit. Apalagi kalau dalam pertandingan kan kita sebagai pendamping nggak boleh ini ikut serta ngasih kode atau apa kan nggak boleh. Jadi di situ agak kesulitan kita menyiapkan sebelumnya supaya anak-anak kita itu kalau berbuat salah, ada kesalahan, cepat memperbaiki dan move on. Nah, itu yang sulit. Kebetulan saya juga sebenarnya seperti tadi saya katakan bahwa saya spesialisasi di tunagrahita. Demikian juga tunagrahita, lebih parah daripada anak tunanetra. Kalau anak tunanetra kan IQ-nya normal, semuanya normal. Kalau anak tunagrahita kan enggak. Dia waktu latihan bagus, semua latihan
waktu latihan itu ya semangatnya, terus keterampilannya, misalnya main bola, keterampilan main bola, tapi kalau pas masuk lapangan, ketemu musuh, ada penonton, nah itu mentalnya sudah pada jatuh. Jadi kita sebagai pendamping atau sebagai pelatih dari itu bukan hanya masalah keterampilan dalam bidang yang digeluti, tapi juga gimana kita menyiapkan mental anak-anak kita. Jadi di sekolah kita ini selain tadi fasilitas untuk mengembangkan minat dan bakat di bidang olahraga, seni, juga sekolah kita ini kan keterampilannya sudah sangat lengkap ya. Sebab sekolah kita itu seperti SMK. Jadi ada otomotif, ada sablon, terus ada tata boga, tata busana, tata rias, hantaran, terus kreasi barang bekas dan sebagainya. Banyak dari keterampilan itulah kita anak-anak kita yang sudah SMP itu sudah mulai gurunya juga memilihkan siswanya untuk dia cocoknya di keterampilan apa. Nah, dan di keterampilan tersebut setelah waktu SMP diperkenalkan semua, nanti di SMA-nya itu dia lebih fokus kemana. Nah, sebab harapannya nanti anak ini lulus dari SLB itu sebenarnya sudah punya bekal keterampilan yang dia bisa miliki. Selain itu, di kelas 2, siswa kita juga dimagangkan di dunia usaha. Baik itu di butik, di salon-salon, terus di bengkel, atau di hotel-hotel. Yang tata boga itu biasanya di hotel, sebab kan di bagian pastry, yaitu bikin makanan ringan, mungkin itu untuk di sekolah kita. Oke, sahabat podcast Sri Sudewi, jadi untuk SLB Sri Sudewi itu fasilitas sudah sangat lengkap, keterampilan juga sudah diajarkan oleh guru keterampilan masing-masing bidang, dan anak-anak yang sudah sekolah menengah pertama dan atas itu setelah jam akademik di kelas, maka anak-anak akan disebar di masing-masing keterampilan. Ada tata boga, tata rias, tata busana, ada bengkel, dan yang lainnya. Jadi untuk orang tua yang masih ragu memasukkan anak di SLB, jangan ragu lagi. Jangan memaksakan anak di sekolah inklusi jika anak kemampuannya tidak di sana. SLB sudah didesain khusus sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan anak-anak berkebutuhan khusus, dan Sri Sudewi adalah jawaban keraguan orang tua, di mana sekolah ini fasilitasnya sudah sangat lengkap dan mendukung untuk anak-anak ibu yang memiliki hambatan fisik maupun motorik untuk memiliki dan mengembangkan bakatnya di sini. Oke Pak, pertanyaan terakhir, harapan Bapak terkait prestasi anak-anak ke depannya. Tentunya ya, kalau harapan ke depan harus prestasinya dengan fasilitas yang ada di sekolah kita, dengan fasilitas, terus sumber daya, dan moga-moga juga SDM, yaitu guru dan instruktur. Moga-moga aja anak-anak kita akan semakin lebih bagus, semakin bisa optimal bakat yang mereka punyai. Sebab ya tadi kita itu selain yang sudah selesai sekolah, yang bakatnya bagus itu kan dilanjutkan di NPC tadi kan, kalau yang berhubungan dengan olahraga. Tapi kalau yang berhubungan dengan seni terus keterampilan, nah itu kan bisa dari sekolah kita ini sudah banyak yang kerja di butik-butik, buka jahit sendiri, terus kerja di Alfamart. Banyak yang ya alumni kita walaupun SLB itu sudah banyak yang bisa bekerja sebagaimana ini masyarakat umum. Jadi itu yang bisa bisa kita banggakan dari sekolah kita.
Dan kalau yang berhubungan dengan infrastruktur, sebab kan kalau kita sekolah sudah selesainya kan di masyarakat kita aksesibilitas tadi yang perlu kita ini kan. Mungkin perlu kita dorong ke pemerintah atau supaya aksesibilitas anak-anak kita ini tidak ketinggalan dengan kota-kota lain. Iya. Mungkin itu ya. Oke, berarti untuk fasilitas di sekolah sudah cukup dan sangat mendukung untuk kemampuan anak-anak berkebutuhan khusus. Oke, baik Pak, sebelum kita tutup, saya minta closing statement dari Bapak, harapan Bapak untuk orang tua dan anak berkebutuhan khusus ke depannya, khususnya siswa Sri Sudewi. Harapan saya sebagai guru tentunya hasil dari sekolah setelah anak itu lulus dari sekolah sini jadi bisa menjadi masyarakat yang baik, dia bisa bekerja dan bisa bergaul sebagaimana biasanya. Cuman saya juga mengasih apresiasi kepada banyak dunia usaha di Jambi ini yang care dengan siswa-siswa kita. Jadi oleh sebab itu itulah yang memudahkan siswa kita setelah selesai punya bakat, punya kemampuan yang telah dimiliki, banyak dunia usaha yang mau menampung mereka. Walaupun demikian, tetap dari sekolah, dari guru ini juga masih ada komunikasi dengan dunia usaha tersebut. Sebab dari sekolah juga mencatat dunia usaha mana saja yang sudah menampung anak-anak kita. Sebab kadang mereka juga kesulitan menghadapi perilaku anak-anak itu, terutama yang tunarungu. Kalau di dalam satu perusahaan ada anak tunarungu yang kerjanya dalam satu ruangan itu lebih dari 2 orang, itu kerjaannya sudah nggak bagus lagi. Makanya sering dari sekolah memberitahu ke pimpinan supaya untuk anak-anak tersebut jangan banyak-banyak. Ini berapa kali kami sudah melakukan komunikasi dengan perusahaan-perusahaan tersebut. Mungkin itu. Oke, baik Pak Jum, terima kasih atas waktunya untuk podcast hari ini. Sahabat podcast Sri Sudewi, jadi dari sekolah kita sudah ada semacam kerjasama dengan beberapa bidang pekerjaan, dan kita dari sekolah kita melakukan follow up terhadap kinerja alumni dari siswa kita. Sahabat podcast Sri Sudewi, ada banyak pesan dan saran dari Pak Jum yang tersirat, semoga dapat kita ambil, dan dari sekolah lain yang mungkin menonton podcast kita hari ini bisa mencontoh sekolah kita yang sudah memberikan fasilitas yang lengkap untuk siswa-siswa anak berkebutuhan khusus. Dan untuk orang tua anak berkebutuhan khusus, jangan malu jika Bapak Ibu dianugerahkan dengan anak spesial. Itu adalah anugerah. Tugas kita sebagai orang tua adalah menerima dan mendukung dan memberikan layanan yang terbaik untuk anak berkebutuhan khusus. Terima kasih sudah menonton podcast hari ini. Sampai jumpa di podcast-podcast selanjutnya dengan narasumber yang berbeda dan tentunya juga menarik. Sampai jumpa. Terima kasih.